Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara dan adik-adik sekalian, para jamaah Surau Al-Mustaqim, pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati, wabil khusus kepada seluruh pengurus surau yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan tiada hentinya, yang hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian. Yang paling sangat utama pada kesempatan subuh hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmat dan nikmat, kesempatan, kesehatan dan keyakinan. Artinya kita yakin dengan Islam sebagai agama yang kita imani, kita cintai, dan kita jadikan sebagai acuan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang singkat dan fana ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan subuh hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan limpahan rahmat dan barakah Allah itu kita selalu senantiasa beristiqamah, ya, menepati ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari rasa syukur kita atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan keyakinan. Jadi syukur itu tidak akan pernah terpisah dari sifat ataupun sikap sebagai orang yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita dapat menjalankan sebagai satu di antara sekian kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Setelah kita menjalankan ibadah subuh, kita juga melanjutkan dengan kegiatan tausiah singkat. Kemudian setelah itu ada sedikit hidangan yang disiapkan oleh jamaah kita yang merelakan sebahagian rezekinya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan atas kerelaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, ganjaran yang berlipat ganda baginya, baik dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih dalam kehidupan di akhirat nanti, ya. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, kita pada hari ini sudah berada pada hari yang ke-10 dari bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Hari ini mengingatkan kepada kita sekalian yang pertama bahwa insyaallah bulan Ramadan kurang lebih 50 hari lagi. Artinya 20 hari pada bulan Rajab dan insyaallah 30 hari pada bulan Sa'ban. Jadi di bulan Rajab ini, sebagaimana yang saya terangkan pada hari Jumat yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Rajab ini sebagai salah satu bulan haram. Ini Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallah asna asyara syahran fi kitabillah
yauma halakas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Ini artinya inna iddatas syuhuri indallasna asyara syahran fi kitabillah yauma halakas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan itu kata Allah ada 12 bulan. Ya. Ini mulai kalau kita baca ini Bu, 12 bulan itu kita ambil bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Jadi ada 12 itu. Ini. Maka di antara 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala menetapkannya itu ada 4 bulan haram. Ini bulan haram, ini bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, bulan yang diistimewakan. Ya. Ini diantaranya yang disebutkan di sini. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Ini. Lalu Allah jelaskan fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu, ya. Dalam bulan-bulan yang 4 itu. Jadi kita ini tidak boleh menzalimi diri dalam bulan yang 4 ini. Bulan apa itu? Yang pertama tadi adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ini yang menjelaskan 4 bulan haram. Kalau Al-Quran itu hanya membicarakan 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kita tidak tahu ini, karena dalam ayat ini tidak dijelaskan. Bulan yang haram yang 4 ini yang mana? Ini tidak ditegaskan. Nama-nama bulannya itu tidak dijelaskan. Di antara 4 ini yang mana? Nah. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis itu Nabi menjelaskan ada 4 bulan haram. Di antara 12 bulan itu yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Jadi 3 bulan ini berturut-turut. Kemudian ada Jeddah 5 bulan. Ya. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Lalu masuk Rajab. Rajab ini adalah bulan haram yang keempat. Nah, kalau dalam hadis Nabi itu disebutkan Rajab itu adalah bulan yang diapit antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban. Nah, ini. Lalu Allah menjelaskan dalam ayat ini, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Maka perangilah orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, di dalam ayat ini memang ada stressing Allah Subhanahu wa taala. Ada tekanan, di antaranya apa? Yaitu fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi di dalam 4 bulan ini kalau dapat tuh kita berusaha tidak banyak melakukan amal kebaikan. Ya, banyak melakukan amal kebaikan dan berusaha untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu yang saya hormati? Karena pada bulan yang 4 ini kalau kita melakukan kesalahan, maka dosanya itu lebih besar daripada bulan-bulan yang di luar 4 ini. Demikian juga kalau kita melakukan kebaikan, pahalanya besar. Ya, di luar dari bulan yang 4 ini, selain bulan Ramadan.
Karena bulan Ramadan itu ada hadis-hadis yang khusus menjelaskannya. Nah, ini. Nah, jadi 4 bulan ini katanya kita disuruh jaga. Nah, ini. Nah, kemudian ini ditegaskan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ya kalau di 4 bulan haram itu seseorang melakukan kejahatan, kejahatan itu lebih banyak, lebih besar dosanya. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikannya juga lebih besar ganjarannya. Nah, jadi saya melihat bahwa bulan ini adalah bulan di mana kita ditatah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa meningkatkan amal kita. Meningkatkan mental kita untuk beramal dan juga meningkatkan kualitas amal-amal yang kita buat. Nah, jadi karena itu di bulan ini kalau kita ibu-ibu yang saya hormati mengaji Al-Quran, itu pahalanya lebih besar dibanding di luar bulan 4 selain bulan Ramadan. Tapi kalau kita melakukan hal-hal misalnya kedustaan, juga dosanya besar. Nah, ini mengaji ini kan banyak ini. Mengaji apa saja? Mengaji Quran. Kalau di surau kita ini Bu, alhamdulillah sudah ada mengaji Quran tiap hari Jumat sore. Ya, jam 4 sampai jam 5 atau mungkin setengah 4 sampai jam 5. Alhamdulillah sudah berjalan sekian tahun. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan dan juga dapat ditingkatkan pengajian-pengajian ibu-ibu yang waktu sore ini. Memang hari ini saya melihat di kota Pontianak ini Bu, ada 300 kurang lebih majelis taklim. Itu ibu-ibu punya. Ya. Bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tidak masuk. Saya tidak tahu bapak-bapak berapa majelis taklimnya. Tapi ibu-ibu itu 360 kurang lebih. Dari 6 kecamatan. Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Utara, Pontianak Selatan, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara. Nah, ini. Jadi kalau kita rata-ratakan Ibu, 360 bagi 4 itu berapa? Bagi 6. Ini. Satu kecamatan itu berapa majelis taklim yang hadir di sana itu? Ini. Ya? Ya? 60 Pak ya? 60 majelis taklim rata-rata nih. Jadi berarti di kecamatan Barat nih ada 60 majelis taklim. Kurang lebih. Demikian juga kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, tetapi majelis taklim yang 360 ini, Bapak Ibu yang saya hormati, atau per kecamatan ada 60 majelis taklim, ini rata-rata mereka ini hanya mengadakan pengajian. Pengajian itu dalam artian dalam bentuk tadarus Quran, ya, membetulkan bacaan-bacaannya, hukum-hukum bacaan, tajwid-tajwid, atau mungkin tilawahnya, serakal, berzanji, selawat, doa, zikir. Itu. Jadi majelis taklim yang ada pengajian di samping kasidah juga ada. Di samping ini, di samping kegiatan itu ada tausiah atau ceramah agama itu sedikit sekali. Jadi sedikit. Jadi tidak semua. Memang ada majelis taklim itu setiap minggu ada tausiah. Seperti majelis taklim Baitur Rahmah di Jalan Profesor Dr. Hamka. Dia mengambil tempat di masjid Baitur Rahmah. Itu tiap minggu Jumat sore itu dari jam 2 mereka itu berkumpul sampai jam 5. Sebelum jam 4 itu, sebelum asar diadakan membaca Al-Quran dan kegiatan-kegiatan salawat dan sebagainya. Jam 4 sampai jam 5 itu ada tausiah, itu tiap minggu. Jadi ini kelemahan majelis taklim kita pada hari ini. Ini data ini saya dapat Bapak Ibu yang saya hormati, hasil ya laporan ketua-ketua majelis taklim sekota Pontianak di tahun 2017.
waktu itu saya melakukan penelitian yang dikomandoi oleh BKMT Kota Pontianak, ya. Provinsi Kalimantan Barat, yang ditempatkan di Kota Baru. Nah, itu saya tahu di situ memang banyak majelis taklim yang belum ada pembinaan. Ini. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada waktu itu saya menulis, ya, tugas akhir, karya akhir yang saya tulis itu adalah peran Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Kalimantan Barat dalam konteks pemberdayaan lembaga majelis taklim di Kota Pontianak. Itu judul disertasi yang saya tulis, kemudian dipertahankan dengan 12 tim penguji di perguruan tinggi tempat saya mengambil S3 untuk menyelesaikan doktornya. Itu saya dapat data dari sini, Bapak Ibu yang saya hormati. Alasan kenapa ini tidak ada pengajian. Ini ada satu hal yang di sini agak ini. Alasan ibu-ibu pada umumnya tidak bisa mengadakan pengajian majelis taklim itu, ini saya terbuka saja. Karena majelis taklim rata-rata tidak menyiapkan dana pengganti uang transport ustadz yang akan memberikan tausiah di tempatnya, di majelis taklimnya. Ini kelemahannya Pak Udin. Jadi keterbatasnya itu. Jadi tapi saya tuh ini Bu, saya tuh salutnya itu apa? Dia tuh bisa berkumpul tiap minggu sesuai dengan hari ditentukan. Nah, paling tidak itu seminggu sekali. Ini. Walaupun tidak ada penceramah, tapi dia sama dia kumpul dan ramai datang. Ini laporan daripada para pengurus majelis taklim yang saya lihat dalam laporannya pada waktu itu. Maka saya berkesimpulan, ini memang majelis taklim ini perlu juga diadakan pencerahan, diadakan tausiah. Kalau tidak ada seminggu sekali, paling tidak 2 minggu sekali. Masih tidak mampu 2 minggu sekali, ya sebulan sekali. Ini. Nah, saya pernah menyampaikan itu karena kebetulan di salah satu majelis taklim yang saya bina itu banyak pensiunan PNS, ya, ibu-ibu yang guru umurnya udah 60 tahun lebih pensiun, jadi dia bergabung di majelis taklim itu. Saya sampaikan kalau persoalan dana ini sebenarnya tidak ada masalah kalau memang jamaah kita berimpak, karena PNS itu Pak, kalau dia menerima gaji pensiun, katakan DPS yang udah lama, umur 60, karena ada guru itu Pak, diangkat tuh umur 20, menjadi guru. Pensiun 60, masa ngabdinya berapa Pak Udin? 40 tahun kan? 40 tahun masa ngabdinya itu. 40 tahun ini gaji pensiunnya besar. Kalau diambil saja 2,5%, ya, dari gaji. Kalau dia mau lebih hebat lagi 10%. Ya. Kalau dia dapat 4 juta sebulan, 400.000. Tahu salah 4 juta, 50% aja, 5% aja, 200.000 sebulan. Kemudian belum lagi yang lain-lain. Tidak ada kesulitan. Karena duit transport yang kita pakai mengganti transport ustadz yang datang memberikan ceramah tempat kita nih, mengganti bensinnya wira-wiri dari rumahnya sana ke tempat kita, itu pun amal jariah. Setelah ustadz menyampaikan ceramahnya, ilmunya itu diamalkan oleh jemaah, ibu yang mengasih dana itu dapat pahalanya. Lalu orang yang memberi udah meninggal, tetap mengalir pahalanya. Karena melalui perantaraan ibu, ustadz itu bisa datang memberikan pelajaran salat, dan jamaah banyak mengerjakan salat, mengamalkan salat, maka pahala salat yang dikerjakan ibu-ibu yang tadi ini mengalirkan pahala amal jariah. Jadi amal jariah itu tidak hanya terbatas kita mendoakan orang tua kita, atau menyumbang untuk surau masjid, atau untuk misalnya ilmu yang manfaat, tapi kita memfasilitasi hadirnya
satu kajian keislaman, kemudian ilmu itu diamalkan oleh jemaah, maka pahalanya itu juga amal jariah. Selama orang itu mengamalkan, maka kita dapat pahalanya, dapat aliran pahalanya. Jadi saya berikan motivasi seperti itu. Tidak ada kesulitan. Jadi karena itu, cuman barangkali ini yang tidak ditahu oleh sebagian, yang tidak tersampaikan oleh sebagian oleh jamaah kita, dan juga barangkali yang tidak diketahui oleh sebagian jamaah kita. Sebenarnya tidak ada masalah. Dan di sini ada sumber di mana kita bisa beramal untuk melakukan amal kebaikan. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya kembali pada persoalan yang tadi. Jadi kita hidupkan pengajian kita. Kalau sekarang berapa, Bu, jumlah jamaah kita nih yang biasa hadir? Ada 20 ya? Ya? Belasan, Pak. Ini ada 3 komplek, Mitra Utama 1, Mitra Utama 2, kemudian Gang Taiba, mungkin Dwi Ratna, pendidikan. Ini bisa barangkali diajak-ajak supaya bisa hadir di Masjid Taklim. Karena kita nih, Bu, kalau sudah pensiun, apalagi yang kita cari? Ini. Kalau mungkin kita masih umur di bawah 40, sibuk ngajar, sibuk di kantor, masih masuk akal. Karena ada kewajiban. Tapi ketika kita umur 40 tahun ke atas, ya, ini harus sudah mulai. Karena banyak itu saya lihat jamaah saya di Masjid Taklim lain itu 40, 45 itu dia sudah mulai aktif di Masjid Taklim. Apalagi umur 50. Apalagi udah pensiun 60 ke atas, masih sehat, datanglah ke Masjid Taklim. Karena itu amal saleh kita. Orang yang hadir di Masjid Taklim ini, Bapak Ibu yang saya hormati, itu dalam hadis dijelaskan, belum dia berangkat dari rumahnya menuju ke masjid di mana di situ ada pengajian, dia baru berniat, Bu, sudah dapat pahala dari Allah SWT. Ini baru niat nih, sudah dapat pahala nih. Oh, nanti saya mau ke Masjid Taklim jam 3:30 lepas asar, di mana di Surau Al-Mustaqim, itu sudah mengalir pahala itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita melangkahkan kaki itu, Bu, tiap langkah yang kita lakukan itu pahala. Berapa ratus langkah dari rumah kita ke sini, pahala. Pulang juga sekian langkah, sekian pahala. Nah, selama kita duduk di Masjid Taklim, itu pahala. Bagaikan hujan deras turun dari langit. Itu selama kita duduk. Belum lagi kita mendengarkan tausiahnya, itu telinga kita dapat pahala. Semua dapat. Belum lagi kalau ilmunya diamalkan, dapat lagi pahala. Jadi majlis taklim itu, Pak, kalau ada 2 jam saja kita lakukan seminggu, itu pahala luar biasa. Dan dalam hadis lain dijelaskan, malaikat mendoakan agar orang yang hadir dalam majlis ilmu agama ini, dosa-dosanya diampunkan Allah SWT. Karena atas dasar hadis ini, ada ulama yang memberikan penjelasan bahwa selama kita hadir di Masjid Taklim itu, dosa kita digugurkan Allah SWT. Ini. Yang kedua, ikan-ikan juga di laut mendoakan kita agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bersyukur di tempat kita itu ada majlis taklim. Tinggal bagaimana kita mempertahankan, menghidupkan dan mengembangkannya sehingga majlis taklim ini bisa bertahan lama, ya. Berkembang jamaahnya, dan ini menjadi sarana bagi kita untuk memahamkan Islam kepada jamaah kita dan juga menambah modal kita untuk melakukan berbagai amalan-amalan keislaman sebagai bekal amal salih kita, sebagai bekal kita untuk mengarungi kehidupan alam akhirat yang pasti akan terjadi. Jadi karena itu saya melihat pada hari ini majlis taklim, alhamdulillah ibu-ibu sudah bagus majlis taklimnya, semangatnya sudah bagus, lembaganya sudah banyak, tinggal bagaimana kita meningkatkan mutunya. Nah, salah satu mutu majlis taklim yang bermutu itu, di samping ada pembacaan Al-Quran, ada apa itu berzanji, ada selawat, ada doa, latihan berdoa, ada kasidah dan sebagainya, maka jangan lupa satu hal yang paling utama dan sangat utama adalah diadakan kajian-kajian keislaman, terutama tentang persoalan-persoalan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita di rumah tangga, bagaimana kita dengan anak-anak kita, bagaimana kita dengan suami kita, bagaimana kita dengan istri kita. Ini yang paling penting pada hari ini. Karena pada hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati,
kemajuan ilmu dan teknologi itu banyak memicu konflik di dalam rumah tangga. Nah ini, itu angka perceraian tubuh 80% terjadi perceraian menimpa keluarga yang masih muda. Dan 80% di antara itu karena apa? Karena persoalan ekonomi, ibu-ibu yang saya hormati. Nah ini, persoalan ekonomi. Ini. Jadi pada hari ini banyak istri meninggalkan suaminya karena soal ekonomi. Nah, ekonomi ini tidak semata-mata diartikan karena minusnya ekonomi, tidak. Tapi juga ada ekonomi lebih. Satu contoh saya katakan, ini kasus. Seorang ibu, suaminya tuh anggota, dia guru. Gajinya lebih besar daripada gaji suaminya. Dia merasa mandiri. Dia tidak perlu ada suami dia mengajukan mungkin surat, mengajukan tuntutan agar suaminya mentalak dia. Nah, ini coba bayangkan. Dia mengira ini persoalan suami rumah tangga ini hanya terbatas dalam soal ekonomi. Tidak. Kalau orang itu punya suami, lain pahalanya, Bu. Orang punya istri, lain pahalanya. Dari mana kita bisa mendapatkan pahala ini kalau kita berpisah dengan suami istri kita? Nah, ini satu contoh saja yang saya ungkapkan. Ini lapangan, persoalan lapangan. Nah, jadi pada hari ini, kenapa ini bisa terjadi? Orang mengasumsikan hidup berumah tangga itu hanya ada pada batas bagaimana ekonomi di rumah tangga. Tidak ada pada bagaimana pahala kita ngurus suami, bagaimana pahala kita ngurus istri, bagaimana pahala kita ngurus anak. Ini tidak dihitung ini. Kenapa ini tidak ada? Karena minimnya penjelasan-penjelasan yang ada di Majelis Taklim karena tidak ada tausiah diadakan di tempat itu. Maka saya katakan ini sangat penting sekali untuk memberikan pemahaman dan memotivasi kita. Jangan sampai kita ini salah, karena agama itu keseimbangan. Ada keluhan juga terjadi. Bagaimana Pak Ustadz katanya? Istri saya ini paling aktif Majelis Taklim. Karena aktifnya di Majelis Taklim, ibu-ibu yang saya hormati, sampai kewajibannya dengan suami itu diabaikannya. Ini tidak boleh sebenarnya. Nah, ini ada aturan. Jangan karena alasan kita mengaji di surau di masjid, lalu suami kita sakit, kita tinggalkan. Kalau kita harus majelis taklim, pastikan siapa yang menjaga dia. Ini kewajiban, ini perintah agama. Ini yang tidak dipahami. Jadi tidak berimbang ini, tidak berimbang pemahaman, tidak berimbang pengamalan, maka terjadi kepincangan-kepincangan kehidupan beragama. Dari satu sisi mengajinya bagus, majelis taklimnya aktif, tapi ada sisi yang lain yang terzalimi. Kenapa? Karena tidak dijelaskan dalam majelis taklim. Maka saya melihat salah satu roh majelis taklim yang paling esensi, yang tidak boleh kita pisahkan itu, ada pada bagaimana majelis taklim ada muatan-muatan pencerahan-pencerahan. Kalau kita tidak bisa seminggu sekali, paling tidak sebulan sekali. Untuk apa? Untuk mengantarkan pemahaman yang jelas bagaimana kita berislam, sebagaimana yang tuntunkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga itu amalan majelis taklim kita punya makna dalam kehidupan kita di dunia ini. Saya kira ini sedikit ibu-ibu yang saya hormati. Ini baru sampai stressing ayat yang saya katakan tadi. Zalikad dinul qayyim, demikianlah ketetapan Allah dan itulah agama yang lurus. Fala tazlamu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kata Allah engkau berbuat zalim terhadap dirimu. Jadi pada bulan ini kita disuruh banyak melakukan amal kebaikan dan juga disuruh banyak meninggalkan kejahatan. Apapun jenisnya, walaupun kecil, kita jauhi. Apapun jenis, kalau itu baik, kita laksanakan, kita tingkatkan, sehingga itu menjadi amal bekal kita untuk kehidupan di alam akhirat nanti. Karena nanti itu ada, Bu, peringatan Allah sebagai bagian akhir dari ayat yang saya baca ini. Ada peringatan Allah kepada kita sekalian. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini tidak saya bawa, bahwa Allah mengingatkan kepada kita sekalian, hendaklah kita takut pada satu hari di mana pada hari itu tidak ada lagi pertolongan, kata Allah, kecuali kita hanya dibantu oleh amal saleh kita. Suami tidak bisa menolong istrinya, demikian juga sebaliknya, dan siapapun tak bisa membantu kita kecuali amal saleh kita. Nah, oleh karena itu ini sebagai langkah persiapan kita di dunia ini untuk menghadapi sebuah hari yang pasti terjadi, yang tidak ada bisa menolong kita kecuali amal kebaikan yang kita buat.
Demikian sedikit, lebih dan kurang mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah, yang salah karena kedaifan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.